Kita doakan semoga Aisyahnya belum. Aisyahnya segera diberi kesembuhan dan kita sehat selalu. Untuk yang kemarin sudah dipelajari, kalian itu lah. Artinya bisa dilihat. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari al-yakinullah bisa, kemudian ada kaidah-kaidahnya. Sebenarnya ada beberapa yang pasti. Oke, terus kemudian sebab munculnya keyakinan pada diri seseorang dan tingkat keyakinan. Nah, ini untuk pengertian secara bahasa, silakan baca apa? Kalimat al-yakin. Jadi siapa yang mau menyimpulkan artinya al-yakinullah bisa setelah melihat dari pengertian secara bahasa ini? Siapa yang bisa yuk? Artinya yaitu al-yakinullah bisa adalah sebuah pengertian yang di dalam tidak mengandung keraguan sama sekali, di mana tidak bisa digeserkan, dihilangkan atau digoyahkan dengan segala sesuatu yang membingungkan atau meragukan. Sampai sini paham? Apa dua? Ayo yang bisa satu. Ilmu artinya dicatat ya? Boleh dicatat. Boleh. Oke, langsung jelaskan ya. Maksudnya yaitu sesuatu yang sifatnya hukumnya tetap dan ditetapkan sejak masa lampau, kemudian dalam pelaksanaannya itu berlaku sampai sekarang hingga ada dalil yang mengubahnya. Contohnya nih, ada seseorang yang wudu, kemudian dia mengerjakan sholat. Nah, setelah sholat itu dia ragu, apa ya? Wudu itu masih sah atau batal ya? Nah, dalam hal itu yang diyakini adalah wudunya masih belum batal atau kondisi awal sebelum dia ada rasa ragu. Paham? Paham. Ada contohnya lagi nih, misalnya nih, ketika kita membasuh kaki habis dari nah, contohnya lagi ini kan kita membasuh kaki yang terkena jilatan anjing nih. Nah, pada saat kita membasuh kaki itu ada rasa ragu-ragu. Kira-kira waktu aku membasuh tuh udah tak campur di tanah atau belum ya? Kira-kira belum ya? Kayaknya udah deh. Nah, setelah itu hukumnya adalah belum mencampuri tanah karena masih keraguan muncul kalau keyakinan kita tuh tadi belum salah. Jadi keyakinan kita tuh kalau kaki kita tuh masih najis kan, keraguannya kalau tidak tercampur tanah atau belum. Jadi kembali pada hukum asalnya yaitu keyakinan kita bahwa itu belum tercampur sama tanah. Paham? Ngantuk lah. Oke, kaidah yang kedua baca. Artinya hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Nah,
balik barang tiba-tiba ngomong pulpenku kok pijet ya pindah bayar 2.000 padahal waktu di awal dia itu bilangnya nggak usah membayar tidak usah membayar 1.000 atau sepeser. Makanya kaidah yang diambil adalah waktu akad di awal dia nggak usah bayar karena dia bebas dari tanggung jawab sesuai dengan kaidah ini. Paham? Jadi tetap intinya kalau pas awal perjanjian nggak ada yang bayar, tiba-tiba waktu kembali bayar 1.000 gitu kan. Makanya tetap yang diambil adalah waktu perjanjian awal tidak membayar. Oke, kaidah yang ke kompromi seperti dalam contoh yang sudah disebutkan. Kalau punyanya mazhab Syafi'i itu cocoknya buat dalam hal yang muamalah, sedangkan punyanya mazhab Hanafi cocoknya di bagian ibadah. Contohnya nih, apabila ada seseorang yang menjual barang dan barang tersebut belum ada dalil yang mengharamkannya untuk menjualnya, maka barang itu diperbolehkan untuk dijual. Nah, contohnya lagi kan anjing itu udah ditetapkan bahwa di dalam dalil Al-Quran hukumnya adalah halal, dan kemudian untuk ikan adalah halal. Nah, ini sudah dijelaskan ada nasnya. Sedangkan untuk makanan yang tidak ada nasnya atau tidak ada hukumnya, kaidah ini cocok dengan hal tersebut, maka hukumnya adalah halal. Halal. Betul, kita sampai
nggak yakin. Karena asya itu bisa muncul karena ada pertentangan antara kepastian dan ketidakpastian, antara kebenaran dan tidak kebenaran. Nah, benar kan jadi bingung. Yang tak ambil itu yang mana, yang ini atau yang ini kan? Seperti itu. Nah, kira-kira dari pendapat ini sebenarnya itu tuh ada klasifikasinya sebenarnya dalam asya ini, dalam hal yang bersangkutan dengan al-yakin la yuzalu bisyak. Mau dijelasin atau enggak usah? Tolong. Oke, sebenarnya keraguan itu ada tiga klasifikasi. Yang pertama mau ditulis enggak? Yang kemarin nggak ada. Yang di kemarin nggak ada. Oke, Yang lagi aja. Ya, nanti tak kirim ya. Ya, setidaknya kan biasanya kalau penjelasan anak-anak tuh dengan menulis jadi makin paham. Ya. Tapi kalau kalian tidak menulis makin paham kan? Ya. Sakit. Nah, keraguan ini menurut Asy Imam Abu Hanif Asyiraini ada 3 macam. Yang pertama, keraguan berasal dari haram. Keraguan berasal dari hal yang haram atau sesuatu yang haram. Berasal dari sesuatu yang haram. Keraguan berasal dari sesuatu yang haram. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah contoh nih ya, ada seekor kambing yang disembelih itu tempat tinggalnya di daerah yang campur gitu, ada yang Muslim dan Majusi. Ada yang tahu Majusi itu apa? Penyembah api. Iya, penyembah api, benar. Nah, dalam hal ini, maka sembelihan tersebut hukumnya adalah haram. Karena apa tadi? Karena di daerah yang campur gitu Muslim sama Majusi. Sembelihan itu hukumnya haram. Kecuali kalian tuh mengetahui, oh ternyata yang menyembelih adalah Pak Abdullah, dia seorang Muslim, berarti dia bisa dihukumi halal. Seperti itu. Keraguan berasal dari sesuatu haram karena daerahnya itu campur Muslim dan dengan yang non Muslim. Seperti itu, paham? Bu, kalau beli sate itu berarti namanya haram dong? Pak Abdullah jadi Kan dia nggak ngerti, yang kan nggak itu kan contoh ya, kan itu contoh dari apa namanya keraguan itu contoh nggak maka dari itu kita kembali ke kaidah ya. Yang pertama pada dasarnya satenya itu misalnya sate pada dasarnya ayam itu halal. Karena adanya itu nggak tahu kita kan yang nyembeli siapa, karena siapa maka Hukumnya tetap sah. Seperti itu. Itu kan termasuk contohnya kayak keraguan yang berasal dari sesuatu yang haram kan kita jadi ragu contohnya. Kemudian yang kedua, keraguan berasal dari mubah. Keraguan berasal dari sesuatu yang mubah. Kurang tak artikulasi mubah. Sampun? Contohnya nih, kan ada air yang berubah dan yang mungkin pula itu disebabkan karena terlalu lama menggenang gitu kan. Maka air tersebut dapat dijadikan untuk bersuci sebab pada dasarnya air tersebut adalah suci. Paham? Jadi kalau misalnya kalian melihat itu kayak ada air yang menggenang lama, terus kalian pengen berwudu dengan air tersebut ya. Kalau misalnya dengan aturannya itu mungkin tidak berbau, tidak ada, pokoknya tidak sesuatu yang seperti jenis-jenis air yang nggak boleh buat bersuci, maka pada dasarnya itu boleh dipakai bersuci atau sifatnya suci ya, sudah berubah sifatnya, makanya tetap suci maka bisa digunakan seperti itu. Kayak ragu kira-kira di getong ini airnya masih suci gak ya, kita kan pada dasarnya air kan hukumnya suci
Contohnya nih, kayak ada seseorang yang bekerja dengan seseorang yang bekerja bosnya lah. Bosnya itu sebagian besar sepertinya tuh modalnya tuh haram, dari sesuatu yang haram. Nah, waktu si orang kerja ini mau membedakan mana yang halal dan haram itu susah gitu kan. Namanya juga orang yang bekerja terus mau menganalisis haram halalnya gimana, susah. Nah, dengan keadaan seperti ini maka diperbolehkan beliau jual beli karena kemungkinan modal halal dan belum jelasnya keharaman modal tersebut, maka dikhawatirkan karena hukumnya makruh. Ini kayak misalnya kita ragu kira-kira ini dari sesuatu yang halal atau haram gitu kan. Tapi tetap diperbolehkan untuk jual beli, tapi mungkin bisa jadi sesuatu hal yang halal. Oke, udah ya. Bisa dipahami mungkin dari jenis-jenis keraguan ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian menurut Asy'ad Al-Imam Abu Hamid Hamid Al-Asfi Raini Asfi Raini Oke, sabar. Kalau misalnya dari kita kan dari jenis keraguan atau klasifikasi keraguannya tadi, kita bisa langsung menghubungi. Oke, kan belum dibagi kelompok kan? Belum. Silakan teman-teman untuk berhitung. Dari sini 1 sampai dari 7. Dari sini ya. Coba. Oke, 1 mana di 1? 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mulai permainan ini dengan nama siapa tim paling hebat. Permainannya adalah seperti ini. Jadi silakan siapa kelompok yang membacakan mau diurut aja ya, nggak apa ya. Dari siapa yang bersoal nanti soalnya akan dibacakan dan kalian harus dengan sigap menjawab dengan cepat, tepat dan benar. Angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan dulu, jangan dulu. Saya bilang ya itu. Oke, siap. Silakan kelompok 1. Silakan nih. Oke guys. Ini gitu. Kula ajidu fi ma uqiya ilayya muharraman ala qaimiyya ta'amuhu illa ayyamuna maitatan au daman masfu'an au lahmakin jirin fa'innahu rijsun au fisqan ubilla li ghairillahi. Langsung pertanyaan. Dalil di atas merupakan dasar hukum al-yaqin wa al-ijab yang terdapat pada surah. Turun dulu.
Oke, next. Oke, saya keras, tepat dan tenang ya. Pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh terkecuali ada dalil yang mengharamkannya merupakan pendapat dari Kacamata. yang pertama pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi Mas. Mazhab sah? Oke, boleh. Yuk, silakan. Ayo sini cepat. Oke, yuk next. Sebutkan tingkatan keyakinan pada seseorang dan artinya. Sebutkan tingkatan keyakinan pada seseorang dan Ya, siap. Mulai. 1, 2, 3. Ayo apa? Jawabannya. Bangunan ilmu pengetahuan sains dan teknologi seperti seorang ahli ketika meneliti. Stop. Ya, saya tunggu dulu. Kemarin di PPT sudah dikasih kata-kata yang lebih simpel. Ilmu yakin, keyakinan diperoleh dengan mempunyai suatu ilmu. Ayo, tanya tuh ya. Ayo. Oke, ada yang lebih tepat? Yang ngejawab berarti angkat tangan cepat Mbak Mehwa jawab. Iya. Ayo, apa? tingkatan keyakinan ilmu yakin keyakinan yang diperoleh setelah mempunyai suatu pengetahuan. Yakin keyakinan yang diperoleh setelah menyaksikan atau melihatnya. Yakin keyakinan yang diperoleh setelah mengalaminya. Oke, bagus. Tepuk tangan sih, guys. Oke, silakan ambil. Ini masih kayak easy. Yuk bisa yuk. Oke, next. Yuk, next. Ini kapan? Siapa ya? Adil. Wes semua orang. Ayo. Ini melatih keberanian kalian ketika berbicara di depan umum, guys. Ayo. Oke, ucapan yang keras. Pertanyaannya. Mengapa seseorang menjadi ragu-ragu atau asyak? Oke. Yang pertama karena apa itu namanya? Apa itu keharaman? Maksudnya itu ini haram. Itu masih terkait klasifikasi haram loh, bukan sebab klasifikasi keraguan loh. Itu karena Bukan yang tadi. Yang tadi itu termasuk klasifikasi haram. Itu tapi yang dijelaskan seorang sana karena tadi ada keraguan dasar dari ketidakpastian antara yang benar dan yang tidak benar, terus antara
dan tidak pasti. Oke, benar. Silakan ambil sini. Klasifikasi keraguan, tapi yang jelas keraguan itu termasuk dalam hal karena dia tidak tahu hasilnya pasien seperti apa, benar dan masalahnya gimana. Ya, paham? Oke, sudah ambil. Oke. Tinggal yuk yang lain itu personal. Silakan ambil. Ayo, Len. Ini loh. Oke. Apa yuk? Apa pengertian dari al-yakin la yuzalu bisyak? Apa? Atau yakin artinya apa? Yakin. Atau apa? Ilmu pengetahuan yang bisa ada. Lagi selalu. Terus Asya. Masih ini untuk yang ini kita kelompok ya hadiah. Tapi nggak boleh semua bagi terserah. Yuk ambil soal. Boleh nggak apa? Tenang. Dengarkan baik-baik. Dalam kasus tuntutan, penuntut tidak mampu membawa barang bukti atau keterangan terhadap apa yang menjadi tuntutannya. Terdakwa atau orang yang dituntut diminta untuk bersumpah terhadap apa yang menjadi tuntutannya. Namun dia bukan. Dalam hal ini tidak boleh dijatuhkan hukuman kepadanya sebab bungkamnya itu. Pada dasarnya orang tersebut terlepas dari tanggung jawab. Namun penuntut hendaknya bersumpah terhadap apa yang telah menjadi tuntutannya. Fenomena ini merupakan contoh dari kaidah minor cabang al-yakin la yuzalu bisyak yang keberapa? Ayo apa? Kenapa? Karena al-aslu baru udima itu artinya segala sesuatu seseorang itu pada dasarnya segala sesuatu dari seorang itu pada dasarnya terbebas dari segala tanggungan. Jadi kan itu yang dituduh itu kan sebenarnya kan terbebas dari tanggungan sebelum dia itu jadi kan kembali pada fitrahnya yang terbebas dari tanggungan. Itu seperti itu. Kenapa dia bebas dari tanggungan? Karena penuntut sudah mempunyai bukti dan dia bersumpah tidak melakukan tuntutan tersebut. Oke. Silakan. Sama balik dari kelima kali ini. Satu aja sih balik jawab ya. Ya, yuk. Silakan ngomong bacakan. Tunggu, Diran tenang ya, saya lihat dulu. Yo, silakan bacakan dengan baik. Al-aslu fi sifati wal umuril aridotil adam. Jelaskan maksud dari kaidah berikut ini. Hitungan itu mana? Ada satu, ada kali. Satu, dua, tiga. Maksudnya apa? Halo. Jom. Satu, dua, tiga. Apa tuh maksudnya? Maksudnya kan Ayo. sinadu
sifatnya. Asalnya hukumnya kan dari sifatnya. Kemudian datang ayo, 5, 4, 3, 2, 1, dot, yuk, silakan. kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ada jadi penjelasannya Langsung ke contohnya saja gimana? contohnya seperti di mazhab Syafi'i. Hanafi itu dia dihalalkan, tapi tidak ada dalil yang mendukung. Atau sebelumnya dia itu adalah halal, namun salah. Itu termasuk kaidah yang berapa? Sedangkan ini kaidah yang ke 5. Siapa yang menjelaskan? Sini. Itu satu, saya dulu. 1, 2, 3. Apa yo? Sebenarnya asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Contohnya, misal terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli mengenai barang yang diperjualbelikan. Pembeli mengatakan bahwa barang itu jelek dan terdapat cacat. Namun penjual mengatakan bahwa barang itu bagus dan tidak Saatnya jam ke-8 dimulai. itu bagus karena bagi barangnya datang dari sifat-sifat yang It's time to begin the 8th lesson. Intinya adalah penjelasannya barang itu adalah sahih. Jadi intinya adalah kaidahnya seperti itu kalau memang sebenarnya tiba-tiba ada orang yang ngasih kalau itu cacat, berarti itu kembali pada yang hukum asal. Hukum asalnya kalau itu barang tuh masih baru. Oke, boleh tepuk tangan benar. Paham ya? Terdapat beberapa fenomena yang ada di masyarakat. A. Makanan yang dimasak oleh orang-orang yang memiliki Dengarkan baik-baik ya. dengan kita hukumnya adalah haram untuk kita makan. B. Barang-barang yang diproduksi oleh orang kafir Yahudi maupun Nasrani adalah haram untuk dipakai sebab akidah mereka berbeda dengan kita. C. Piring miliki Cina kafir hukumnya tetapi suci. Sebab pada dasarnya memang suci. Meskipun pada akhirnya pernah dipakai tempat makan berupa masakan daging babi. C. Mangkok milik penjajah Belanda haram dipakai sebab mereka telah menyesalkan penduduk pribumi hingga Belanda kelaparan dan kematian. E. Makanan yang dimasak oleh seorang berbeda keyakinan dengan kita hukumnya adalah haram untuk dimakan. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk ciri kaidah minor cabang al-yasinu la yuzanu bidang? Yo, Pak, yang mana? Yang kaidah lah. Oh, yang termasuk dari pernyataan tadi itu? Mana? Boleh diulang, baca ulang. Makanya udah tak kasih clue tadi, perhatikan baik-baik. Melatih otak dong. Ayo, dengarkan baik-baik. Ayo, pelan-pelan. Yo. Tadi ada yang masuk dalam kaidah nomor 3, tapi lupa yang mana? Kaidah nomor 3. Lupa yang antara orang. Ayo ulang. Yo, baca, dengarkan. Bedanya aja, Bu. Hah? Bedanya aja.
Makanan yang dimasak oleh orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita hukumnya adalah haram untuk kita makan. C. Barang-barang yang diproduksi oleh orang kafir Yahudi maupun Nasrani adalah haram untuk dipakai sebab akidah mereka berbeda dengan kita. C. Piring milik Cina kafir hukumnya tetap suci sebab pada dasarnya memang suci meskipun pada akhirnya pernah dipakai tempat makan berupa masakan daging babi. C. Mangkok milik penjajah Belanda haram dipakai sebab mereka telah menyengsarakan penduduk pribumi hingga Belanda kelaparan dan kematian. E. Makanan yang dimasak oleh orang berbeda keyakinan dengan kita hukumnya adalah haram untuk dimakan. Sini. Apa? Ayo. Kaidah minor yang berapa? Kenapa kok kaidah minor yang ketiga? Kenapa yo? Ini kakak kan menggunakan makanannya di piring bersih. Kayak kan Ayo apa? Ayo kenapa? kan piring terus kan seumpamanya kan itu kan udah dicuci tapi kan belum kayak seperti air itu kan kayak meragukan kayak masih meragukan gitu loh ya, karena kan itu kan makanan dari babi bentuknya itu haram kayak udah haram gitu. Oke. Itu 5. Ya, terus kan ada Oke, tenang. Jawabannya masih kurang tepat. Oke, lempar kelompok yang bisa jawab. Anu pun ya Ya Allah. 1, 2, 3. Anu nek Bu supaya ini. Kelompok sana sama sini sweet. Oh, berarti tas gunting ya? Iya, berarti tas gunting. Iya, kelompok sana sama itu. Ayo. Tadi kertas gunting. Ayo, termasuk kaidah yang beberapa. Termasuk kaidah ketiga. Kenapa? Karena untuk yang contoh A itu asal sesuatu sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehnya menurut mazhab Hanafi. Sedangkan contoh C itu termasuk mazhab Syafi'i karena asal sesuatu adalah boleh sampai ada Stop. Yang termasuk dalam kaidah al yakin la yuzalu bisa yang mana? Ayo. Hanya satu loh yang benar. Ayo. Hanya satu loh yang termasuk kaidah. Oh, yang C. Benar, yang C yakin. Tadi kenapa ada A dan B? Ayo, yakin ke yang C kenapa? Oh, boleh, tapi yang benar hanya satu nih. Yang termasuk yang mana yang C? Alasannya kenapa? Tadi Pak dalam benar kaidahnya yang itu. Ayo, benar yakin kaidahnya yang itu. Kaidahnya adalah tetap bukan yang itu. Yang benar adalah yang C tadi. Piringnya milik orang Cina pada dasarnya adalah suci. Kemudian piring itu dipakai oleh orang buat tempatin daging babi, tapi pada dasarnya itu suci. Ayo, yang benar. Ayo. Oke, salah apa? Kaidah apa? Salah. Kenapa? Nah, kemudian berarti benar baca kaidah yang
Syarat menjawab adalah bukan karena membaca buku itu. Tadi semua Kalau ini Mbak adalah sesuai dengan apa yang dilakukan. Seperti contoh. Loh. Ini ditutup. Kalian seperti saya kasihkan satu contoh nih. Kalian mempelajari ini hikmahnya adalah kita menjadi yakin dan menjadi tambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Apalagi tadi kan kita habis membahas tahu. Kita menjadi tahu hukum antara halal dan haram. antara lebih tepatnya adalah menyelesaikan hubungan kita antara kedua hukum yaitu halal ataupun haram. Ketidakpastian. menyelesaikan menyelesaikan permasalahan. Sama lagi. Terus banyak. Mengetahui perbedaan dan cara-cara kenapa itu bisa halal, kenapa itu bisa haram. Terus sama lagi. Seseorang yang melakukan Ya, seseorang yang melakukannya segala tanpa ada niat. seseorang yang melakukannya dia teguh. Oke, kita sebutkan kebenaran. Kita sebutkan. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan Masalah. kemudian untuk yang kedua adalah menyelesaikan gangguan yang muncul yang ketiga adalah meyakinkan kita pada sesuatu yang telah kita lakukan. Kemudian tambah yakin akan kekuasaan Allah sebenarnya kita. Tekan dulu. Selamat ya. Oke, kurang satu terakhir. Ya, saya. Ya, saya. Manusia. Nek kok lorong. Yakin sudah salah subuh seperti kebiasaannya bangun pagi. Karena ngantuk dan tidur lagi dan terbangun jam 7 pagi. Kemudian ragu apakah sudah salah subuh atau belum. Berdasarkan peristiwa tersebut, apa yang harus diyakini dan berdasarkan kaidah minor yang beberapa peristiwa tersebut. 3.